Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Lazismu, Alhamdulillah pada hari ini tim Lazismu Sragen ada kegiatan silaturahmi dan juga serah terima program pemberdayaan UMKM, yang mana kita mengundang kurang lebih penerima manfaat pemberdayaan UMKM baru tahun 2024 ada kurang lebih 20 Mustahik Lazismu. Dari 20 Mustahik Lazismu tersebut ada yang mendapatkan gerobak hek, gerobak etalase, gerobak mie ayam bakso, dan juga modal usaha. Hari ini nanti kita ada pembekalan sedikit, kemudian sesi serah terima. Ikuti terus program-program Lazismu Sragen. Saya dulu juga tidak punya modal. Cuma memang ada sedikit kelebihan, saya dulu sekolah. Sekolah saya bukan di bidang bakery, tidak. Sekolah saya di bagian akuntansi. Ya, kemudian saya bekerja di perbankan nih, Pak. Di perbankan ini untuk saya cerita seperti ini untuk memotivasi panjenengan. Jadi dari apapun itu, dari lini manapun itu masih bisa untuk meraih rezeki dengan jalan Allah. Ya, saya tidak akan malu, saya tidak akan menceritakan kisah saya. Kenapa sih Bu Novita kok sombong menceritakan kisahnya bla bla bla? Tidak. Bukan saya sombong. Biar panjenengan tuh tahu semua kisah, di mana kisah yang dimulai dari tragis kemudian menuju ke jalan Allah itu Masya Allah nikmatnya luar biasa. Tapi meniti itu semua itu juga rintangannya dan cobaannya tuh luar biasa. Saya dulu mantan pekerja bank swasta ternama di Sragen. 7 tahun yang lalu saya resign. Saya mengajukan pensiun dini. Saya tidak akan malu, Mas, saya juga akan menyebut saya punya hutang. Jangan takut, semua orang itu pasti punya masalah. Pasti punya masalah. Saya punya hutang. Kemudian saya tergetuk hati saya, apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan. Bertahun-tahun saya kerjakan itu tidak di jalan Allah. Jujur ya Bu, saya sholat dangtek. Saya ngaji bisa, tapi saya nggak pernah ngaji. Karena apa? Cuma harta, tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan yang dicari. Target-target itu terus. Memang waktu itu semua kebutuhan tercukupi. Mobil ada, rumah ada, healing kemana-mana oke, ada. Tapi nggak nyaman, hati itu nggak nyaman. Habis gajian selesai, habis buat setoran. Ya nggak? Ada yang pernah merasakan seperti saya? Ada? Tenang Pak, selama jenengan masih di jalannya Allah, Allah akan menolong umatnya. Saya di situ. Kemudian saya memutuskan untuk pensiun dini. Saya nggak resign, karena aku pensiun dini, kok aku untuk duit. Tangguhnya hutang. Ya, akhirnya saya dapat pesangon buat nyaur hutang. Itu pun hutang saya masih banyak. Hutang saya masih banyak, saya nggak akan malu bercerita tentang kisah saya. Biar semuanya itu nanti menjadi, oh ya ternyata dari keterpurukan, kemudian membangun, merintis, kemudian bisa. Nah saya bercerita gini itu biar panjenengan semua pasti semua punya masalah. Dari ujung mbaknya sana sampai ujung sana pasti punya masalah. Mas Tommy pun juga punya masalah. Kita jangan pernah di masalah. Kalau kita bertumpu di masalah, ya udah kita meratapi nasib di pojokan. Bagaimana kita mempunyai solusi? Yang kita pikirkan tuh solusi. Itu, intinya itu. Kemudian saya pensiun dini, pokoknya hutang. Saya memutuskan sama suami saya waktu itu masih kerja juga di salah satu pendanaan juga. Saya bilang sama beliau, maaf ayah, bukannya saya tidak mau dinafkahi, tapi saya tidak mau menerima gaji dari ayah. Karena saya memang dalam hati kecil saya, pokoknya saya mau menafkahi anak saya itu dengan benar-benar murni dari jalan Allah. Itu. Dan akhirnya
itu juga marah. Kamu egois, kamu gini, seperti itu. Dari situ Bu, kemudian saya merintis. Saya keluar dari pekerjaan itu, saya mau ngapain, saya nggak tahu. Saya mau ngapain, saya mau kerja apa, saya nggak tahu. Banyak kolega perbankan langsung datang ke rumah saya. Mbak Nov, tak jadiin kepala cabang ya. Mbak Nov tak jadiin di sini ya, di sini ya, di sini ya. Saya nggak mau. Stop, saya sudah nggak mau. Silahkan datang ke rumah saya boleh, bersilaturahmi ke rumah saya boleh. Tapi kalau ngajak saya lagi kerja di situ, mohon maaf, saya nggak bisa. Nah itu. Dan akhirnya apa? Saya 1 bulan tuh nggak keluar dari rumah. Cuma, jadi kayak tatapan keluarga, tatapan tetangga, pastinya ya Pak ya. Tatapan tetangga itu biasanya saya berangkat pagi, dandan rapi, kayak gitu kan. 7:30 berangkat, pulang habis maghrib, itu. Sekarang enggak. Itu yang status sosial yang sangat-sangat waktu itu tuh membebani saya. Kemudian apa? Ya Allah, aku berdoa terus, alhamdulillah itu aku tuh dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Saya punya teman-teman di Al-Falah, itu teman-teman di kajian, itu vibrasinya itu sangat-sangat, walaupun mereka itu tidak yang menjustis, kerjaanmu tuh loh di bank itu nggak bagus, kerjaanmu tuh riba, ibarat kata seperti itu. Mereka tidak menjustis seperti itu, tapi mereka memberikan sesuatu wacana. Oh, apa sih yang saya lakukan itu tidak benar. Dan akhirnya saya menyimpulkannya sendiri Pak. Benar-benar saya terpuruk, saya dari nol, benar-benar dari nol. Saya begitu saya resign itu nol ya, minus, bahkan saya minus. Mobil saya jual, tanah saya jual, satu-satunya yang nggak saya jual itu ada rumah tempat tinggal saya sampai sekarang. Saya jual. Akhirnya saya usaha bakery itu, saya cuma punya modal oven tangkring 1. Waktu dulu saya bekerja beli kayak gitu, loyang sedikit itu, suami saya bilang, mau sih mah, wong nggak dipakai, ngapain beli? Cuma tak taruh di atas rak gitu aja. Saya cuma bilang, ternyata doa itu mujarab. Doa yang kita ucapkan itu suatu saat itu akan terkabul. Apa yang terjadi? Akhirnya apa? Saya bilang gini, suatu saat itu akan bermanfaat ya. Bener, sangat bermanfaat. Dari modal oven tangkring, ibu bapak bersyukur dimodali sama Lazismu. Saya dulu nggak kenal Lazismu. Saya dulu nggak kenal UMKM. Saya belajar bertatih-tatih sendiri. Saya tidak kenal namanya Pak Dodo, saya nggak kenal. Pak Kusnadi, semuanya saya nggak kenal. Saya belajar, saya cuma mencari. Saya itu orangnya mengamati. Aku pengen bisa. Aku harus belajar sama siapa. Karena saya bukan jiwa entrepreneur. Saya bukan terlahir dari seorang pedagang. Tidak. Bapak saya pegawai negeri. Saya juga pegawai negeri. Jadi saya tidak terlahir seorang pedagang. Kemudian saya mencari di SBS. Waktu itu SBS kan di Facebook ya, di Facebook di share itu, aku masuklah di SBS. Aku masuk di SBS itu saya masih atribut karyawan bank Pak. Saya masih punya atribut karyawan bank. Tapi saya daftar di SBS itu kan tidak boleh ya, itu karyawan kan nggak boleh. Itu aku daftar di SBS itu sebagai aku punya franchise pizza waktu itu. Aku ada beberapa lapak pizza. La Pizza dulu kalau ada yang tahu, 7 tahun yang lalu La Pizza Sragen itu ada 6. Itu Pak saya yang punya. Nah itu. Terus kemudian gulung tikar. Kemudian aku belajar di SBR, ketemulah sama mentor-mentor yang luar biasa. Ketemulah dengan orang-orang yang gagal. Guru saya itu 1 orang gagal, 2 orang sukses. Jangan pernah kita menilai orang yang sudah gagal dengan buruk.